Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi pembahasan berikutnya yaitu al-babul khamis. Bab yang kedua. Apa pembahasan di bab ini? Fi adabi hamilil Quran, yaitu adab-adab atau tata kerama tentang bagi seseorang yang mengemban Al-Quran. Maka orang zaman dahulu ya, zaman baginda Rasulullah dahulu, mereka itu menyebut orang yang hafal Quran itu tidak hafiz. Mana yang benar ini? Saya tanya ibu, ini mana yang benar? Hafil atau hafiz? Mana yang benar? Hafiz. Yang pertama atau yang kedua? Pertama. Hafiz. Hafiz. Kita nyebutnya sama hafiz, hafizul Quran atau hafizul Quran? Hafizul Quran atau hafizul Quran? Teman-teman. Hafizul Quran. Nah, yang benar tuh yang pertama. Hafizul Quran. Hanya panjang. Hafizul Quran. Yang orang yang memelihara. Hafiz. Kalau hafiz itu maha pemelihara, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Asmaul Husna Al-Hafiz, maha pemelihara. Maka ada pergeseran dari segi penyebutan. Kalau zaman baginda Rasulullah dahulu, bagi orang yang mengemban Quran atau orang yang belajar Quran itu disebut dengan hamilil Quran. Bagaimana gambaran orang yang hamil? Nah, mungkin ibu yang pernah hamil, itu semua pernah yang merasakan bingung. Ya, contohnya bagaimana kalau orang yang hamil? Contoh kalau dia ingin ke pasar, apakah anaknya dikeluarkan dari perut baru dia setelah sampai rumah dimasukkan lagi? Atau mau dia ke toilet? Takut anak saya mau saya keluarkan dulu dari perut saya masukkan lagi. Atau gitu ibu? Seperti itu nggak orang hamil itu ibu? Orang hamil itu bagaimana? Apakah aduh saya sudah letih nih bawa anak saya sudah 1 bulan, saya keluarkan dulu 1 minggu, di minggu berikutnya saya masukkan lagi ke perut saya. Bisa nggak seperti itu? Tidak bisa. Selalu dibawa Ustaz. Selalu dibawa. Tidur sulit pun tetap dibawa. Ke toilet pun mungkin bau, mungkin dia tetap dibawa. Ke pasar pun kalau kita belanja tetap dibawa. Maka seyogyanya atau seharusnya bagi orang yang belajar Quran, dia harus menerapkan Al-Quran itu dimanapun dia berada. Nah, zaman dahulu, Quran itu betul-betul diamalkan dalam semua aspek lini kehidupan. Maka mereka yang belajar Quran itu disebut dengan hamilil Quran. Ini sebutan zaman dulu. Kemudian ada pergeseran. Zaman Nabi dahulu orang yang hafal hadis itu disebut hafil.
menghafal hadis. Tapi orang yang berkaitan dengan itu disebut hamil. Tapi sekarang sudah berbeda. Kalau sekarang disebut hafiz. Maka bahasa hadis itu banyak ketika menyebutkan orang yang berkaitan dengan Al-Quran, belajar Quran, mereka itu tidak disebut hafiz, tapi hamilul Quran. Para pengemban Al-Quran. Maka qad taqaddama jumalun minhu fil babil ladzi qabla hadza. Sungguh telah terdahulu sejumlah dari persoalan ini keterangan di bab yang ada sebelum bab kelima ini. Jadi bab keempat dulu kita sudah bahas banyak sekali adab-adab yang berkaitan, baik yang berkaitan dengan guru maupun berkaitan dengan murid. Maka pada bab kelima ini dilanjutkan lagi pembahasan tentang adab-adab yang harus dimiliki bagi seorang yang belajar Quran. Wa min adabihi an yakuna 'alal akmal al-ahwali wal akramis syama'il. Dan di antara berbagai tata krama penghafal Quran, apa itu? Yaitu ia harus dalam berkondisi yang paling sempurna dan berperilaku yang mulia. Kenapa harus berperilaku yang paling sempurna? Karena ada Quran dalam diri mereka. Kemudian kenapa dia harus berperilaku yang mulia? Karena ada Quran juga dalam diri mereka. Sehingga dengan kemuliaan Quran itu mereka harus terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jangan sampai ada ucapan masih kayak gitu. Kan ada sekarang orang ucapan seperti itu ya. Sudah belajar Quran masih saja seperti itu sikapnya, tidak mencerminkan Quran. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang pertama, di zaman sekarang banyak orang yang belajar Quran tapi tidak memperhatikan bagaimana ilmu-ilmu yang berkaitan dengan adab-adab ketika kita berinteraksi kepada Quran. Banyak orang zaman sekarang belajar tajwid, belajar tafsir atau belajar yang lainnya, boleh, tidak ada yang salah. Tapi sedikit sekali bagi orang yang belajar fokus tentang adab-adab berkaitan dengan Quran. Maka Imam Nawawi mengatakan diwajibkan bagi mereka sebelum belajar Quran mempelajari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Jadi pada masa zaman dahulu ini menjadi kitab wajib sebelum belajar Quran. Sehingga ketika mereka sudah belajar Quran tahu bagaimana adab-adab di majelis ilmu, bagaimana adab-adab ketika berinteraksi kepada Al-Quran. Sehingga itulah tercermin menjadi akhlak dalam kehidupan. Wa an yarfa'a nafsahu an kulli ma nahal Quran anhu ijlalan lil Quran. Dan dia harus membebaskan dirinya dari setiap sesuatu yang Al-Quran telah melarangnya. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa ada 3 karakter orang yang belajar Quran. Masih ingat dalam surah apa dulu saya sampaikan? Surah Fatir. Surah Fatir ayat ke-32. Halaman 438. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab ini kami wariskan. Jadi diwariskan kitab Al-Quran ini. Kepada siapa? Kepada hamba-hamba yang kami pilih. Kemudian bagi orang yang berinteraksi kepada Quran itu terbagi kepada 3 karakter. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsi. Ada orang yang belajar Quran tapi apa yang dia pelajari itu bertentangan dengan dirinya. Maka ini adalah ancaman dan hukuman yang paling besar. Maka di sini dikatakan ketika kita sudah belajar Quran, kita harus menjalankan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Kemudian yang kedua, karakter orang yang belajar Quran wa minhum muqtasid, pertengahan. Itu ibadah jalan, maksiat jalan. Seimbang dia. Tapi seharusnya yang terbaik bagaimana ketika kita belajar Quran? Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, yaitu ketika kita sudah belajar sabiqum bil khairati biiznillah, maka kita berlomba-lomba untuk mengamalkannya biiznillah dengan tujuan semata-mata karena Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Maka orang yang seperti itu dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan yang Allah berikan ketika seorang hamba dia membaca Quran kemudian mengamalkan sekuat mungkin, berupaya untuk bisa menerapkan isi kandungan Al-Quran? Maka di ayat ke-33-nya, Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'ah
wa libasuhum fiha harir. Mereka akan mendapatkan surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberikan perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Ini Allah pakaikan. Kemudian apa yang mereka ucapkan ketika mereka sudah sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa ucapan yang disampaikan kalau orang masuk surga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa qalul hamdulillah. Maka dulu pernah saya sampaikan juga ke ibu. Kalimat alhamdulillah itu adalah kalimat yang sangat mulia. Kalimat para penghuni surga. Kalimat yang diucapkan orang yang mau masuk surga. Kalimat ucapan para nabi. Nabi Muhammad wa qalul hamdulillah ketika berikan keselamatan ketika perang. Nabi Daud, Nabi Sulaiman ketika diberikan ilmu, mereka juga mengucapkan alhamdulillah. Wa Dawud wa Sulaiman ilma, ketika Nabi Daud dan Nabi Sulaiman diberikan ilmu, mereka berdua apa yang diucapkan? Wa qalul hamdulillah. Nabi Nuh alaihi salam ketika diselamatkan dari banjir, mereka juga mengucapkan Fadastawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillah. Jadi memang alhamdulillah ini adalah ucapan para penghuni surga, ucapan para ulama, ucapan para nabi. Jadi kalau kita juga mau masuk surga, berapa kali kita satu hari mengucapkan alhamdulillah? Saya dari Setelah makan apa doa yang diucapkan ini? Alhamdulillahilladzi at'amana wa qaddarana minal muslimin. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah juga Ibu ya. Setelah sholat kita juga dianjurkan zikir alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa kali satu hari kita sholat. Kenapa? Ketika kita mengucapkan alhamdulillah ini bagian dari kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Maka apa yang Allah tanamkan kepada orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alladzi azhaba 'annal hazan. Orang tersebut akan dihindarkan dari kesedihan. Orang yang suka bersyukur itu pasti dia tidak akan bersedih. Karena penyebab kita kenapa banyak bersedih, mungkin faktor kita kurang banyak syukur. Sehingga inna rabbana laghafurur rahim. Kemudian ayat ke-34, sesungguhnya Tuhan kami benar-benar maha pengampun dan maha mensyukuri. Kalau kita suka memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak lagi penjelasan di ayat berikutnya Bu ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi ketika kita sudah belajar Quran, kita bagaimana berusaha nahal Quran, yaitu berusaha apa-apa yang dilarang oleh Quran kita tinggalkan. Kenapa? Ijlalan lil Quran. Karena memang Quran itu adalah sesuatu yang agung dan mulia. Jadi jangan sampai orang mengucapkan kepada kita, sudah belajar Quran kok masih kayak gitu. Sebenarnya Quran nggak salah, orangnya yang salah. Karena memang Quran mengatakan yang ya, ada 3 karakter orang yang belajar Quran. Yang pertama tadi apa? Ciri-ciri orang yang belajar Quran. Tadi ada 3. Apa saja tadi yang pertama? Faminhum zalimun linafsihi. Dia baca, kemudian dia tidak sesuai dengan apa yang dibaca, bertolak belakang. Karakter yang kedua kan ada seperti itu. Yang kedua tadi faminhum muqtasid, pertengahan. Ibadah jalan maksiat lancar, ibadah lancar maksiat lancar. Sekarang yang ketiga, ini yang kita harapkan, wa minhum sabiqun bil khairat. Jadi kita tinggal introspeksi diri masing-masing, kita masuk golongan yang mana. Kalau seandainya kita berusaha tetap yang ketiga ya. Jangan sampai yang faminhum zalimun li nafsi, jangan juga wa minhum muqtasid. Karena memang Quran adalah sesuatu yang mulia, maka sifat kita juga harus mengagungkan Quran. Kemudian wa an yakuna masunan an daniyal iktisab, dan ia harus menjaga diri dari pekerjaan mata pencarian yang hina. Jika orang yang belajar Quran ya, dia harus selektif dalam mencari rezeki. Jangan sampai dia belajar Quran tapi kerjanya korupsi. Atau orang yang belajar Quran tapi kerjaannya mencuri. Maka orang yang belajar Quran itu dia harus selektif, harus hati-hati dalam mencari rezeki, atau harus hati-hati terhadap apa yang masuk ke dalam dirinya. Maka nanti di bawah itu ada nasihat Ibnu Abbas. Bagaimana seharusnya orang yang belajar Quran itu, perbedaan dari malamnya,
perbedaan dari siangnya, perbedaan dalam menerima informasi. Jadi, kalau kita orang yang sudah belajar Quran ini, contoh apalagi dengan media sosial sekarang ya, jangan sikit-sikit share. Takutnya yang kita share itu adalah hal yang tidak benar, hoax. Kemudian kita share, akhirnya kita menyebarkan kebohongan. Maka orang yang belajar Quran itu ketika dia menerima informasi, betul-betul dicek berita tersebut. Ini jadi harus dari hal menerima berita saja kita harus berbeda. Kalau memang itu benar baru kita boleh share. Tapi kalau kita saja ragu, ngapain juga kita harus share berita tersebut? Kita sampai sepertinya Quran mengajarkan kepada kita. Syarifan nafsi mutaraffi'an 'alal jabairah wal jufati min ahli dunya. Ia harus berjiwa terhormat dengan bersikap tinggi hati kepada para penguasa yang angkuh dan orang yang bertabiat tidak baik dari para penggemar dunia. Jadi orang yang belajar Quran ini jangan mau juga disetir oleh pemerintah. Atau orang yang belajar Quran ini jangan mau dia diremehkan oleh para penguasa atau orang-orang yang memiliki kedudukan dunia yang tinggi. Kenapa? Dulu saya sampaikan kenapa ada orang yang belajar Quran ini merasa dia kecil hati. Saya sampaikan. Jangan terbesit ketika kita seorang guru Quran, orang yang belajar itu merasa kecil. Apa kerja guru ngaji? Mau pergi kemana? Pergi mengaji. Jangan pernah merasa kecil hati ketika kita dekat dengan Quran atau merasa anaknya sekolahnya di mana? Di pesantren tahfiz, minder. Mungkin temannya, sekolahnya di sekolah internasional, merasa minder. Malah anak saya sekolahnya sekolah tahfiz. Tidak. Padahal Quran itulah segala sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya sampaikan juga bagaimana keutamaan orang yang belajar Quran. Satu huruf ketika mereka baca Quran tersebut, maka yang pertama satu huruf itu sama ganjaran seperti 10.000 melaksanakan ibadah haji. Terus saya sampaikan berapa biaya haji? 225. Kalikan 10.000 kali berangkat. Bukan korupsi. Anu Kemudian, apakah cukup wahai baginda Rasulullah ganjaran bagi orang yang belajar Quran? Tidak. Seperti dia melaksanakan 10.000 kali umroh. Apa biaya umroh sekarang? Apakah cukup wahai baginda Rasulullah ganjaran yang kau berikan dari Allah orang yang belajar Quran? Tidak. Seperti 10.000 kali dia berperang di jalan Allah. Pernah ibu perang? Tidak. Tidak ada yang berani perang ini. Sekali saja kita belum pernah berperang, apalagi sampai 10.000 kali ganjaran berperang di jalan Allah. Apakah cukup itu ganjarannya bagi orang yang belajar Quran? Tidak. Ganjarannya seperti memberi makan 10.000 orang. Ibu-ibu, berapa orang yang pernah dikasih makan? Atau lagi neraktir tahu ke temannya, berapa orang yang pernah ditraktir? Paling banyak berapa orang traktir makan kawan-kawan? Terbatas Ustaz. Nggak sering Ustaz. Itu pun 2 orang itu pun nggak sering ya Bu ya. 1-2 orang itu pun nggak sering. Bayangkan kalau belajar Quran Bu, seperti memberi makan 10.000 orang. Masya Allah. Jadi apakah kira-kira kalau dilihat seorang yang belajar Quran itu layak dia harus merasa rendah atau merasa kecil? Aduh malu. Padahal ganjaran Allah besar sekali. Apakah cukup itu lagi ganjarannya? Seperti memberikan pakaian kepada 10.000 orang yang memerlukan pakaian. Nah, kita aja jarang-jarang ngasih hadiah orang baju ya Bu ya. Ibu ada yang pernah ngasih hadiah pakaian kepada temannya? Ada. Nah, kira-kira berapa pasang sanggup belikan kawan? Paling 1 atau 1 pasang. Maka orang yang belajar Quran seperti memberikan hadiah 10.000. Nah, itu pun kadang yang bekas. Iya yang kita suka sayang Ustaz. Kalau pulang Apalagi Indo semua. Kalau sudah dikasih. bencana, apalagi kalau bencana, mengumpulkan pakaian yang tak layak disumbangkan. Nah, itu zaman sekarang. Itu nggak boleh. Boleh keluar memang 1 lemari, tapi udah pakaian yang kita nggak mau pakai lagi. Boleh, memang tak salah. Tapi itulah keutamaan bagi orang yang belajar Quran. Mutawadhi'an lis-salihin wa ahli al-khairi wal masakin. Lagi bersikap rendah hati kepada orang yang soleh dan para pelaku kebaikan dan orang-orang miskin. Wa an yakuna mutakhashshi'an dza sakinatin wa waqarin. Dan ia harus bersikap khusyuk
lagi memiliki sikap tenang dan berwibawa. Jadi orang yang belajar Quran juga harus bersifat khusyuk, tenang dan berwibawa. Perlu juga kita sampaikan bahwa orang yang belajar Quran juga harus bersikap waro. Apa itu waro itu? Hati-hati. Hati-hati, khusyuk, tenang, berwibawa. Itu harus dimiliki oleh orang belajar Quran. Faqad ja'a an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, karena sungguhnya telah datang keterangan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya ma'syaral qurra irfa'u ru'usakum, wahai kalangan penghafal Quran, kalian angkatlah, tegakkanlah kepala kalian. Apa maksudnya? Yang dimaksud menegakkan kepalanya apa? Apa harus mengangkat kepala atau gimana? Hidupnya harus lurus ya. Jangan minder, itu maksudnya. Oh, jangan begitu. Jadi tegak kepala pede. Kalau saya tanya, ibu belajar mengaji apa belajar menjahit? Contoh asalnya belajar ngaji itu bilang kampungan. Belajar jahit itu tuh belajar bahasa Inggris biar agak keren sedikit. Jangan. Atau tadi anaknya dileskan belajar Quran, satu lagi dileskan mungkin bahasa Inggris atau sekolah yang sangat mahal. Kemudian minder. Nggak boleh. Ketika kita membicarakan dengan Quran, irfa'u ru'usakum, angkat kepala kalian. Kenapa? Karena zaman sekarang terkadang banyak orang yang sudah malu atau orang yang nggak pede ketika dirinya berkaitan dengan Quran. Benar Ibu? Betul. Jadi nggak boleh. Bahkan kalau kita di Timur Tengah atau di luar negeri Arab sana Ibu, kalau orang yang jurusan Quran ketika kuliah itu jurusan yang paling bergengsi, jurusan yang paling ditakuti orang, jurusan yang paling disegani orang karena sulit jurusan untuk wisuda. Tapi kalau jurusan-jurusan yang lain itu gampang. Maka sering guru saya nyampaikan, kalau 1 tahun itu negara ini bisa melahirkan ratusan profesor, tapi belum tentu negara ini bisa melahirkan ratusan penghafal. Itulah, maka orang yang belajar itu sebenarnya langka, dan mereka tuh nggak boleh merasa kecil, merasa malu. Maka dikatakan, ya ma'syarul qurra, wahai bagi kalian yang belajar Quran, penghafal Quran, irfa'u ru'usakum, tegakkanlah kepala-kepala kalian. Malu kadang anaknya, saya nggak enak lah Ustaz, masa anak saya satu di pesantren ini, satu lagi di pesantren yang mahal, saya harus sama-sama seperti teman saya. Nggak boleh seperti itu ya. Quran itu adalah suatu yang mulia, yang agung, sehingga kita tidak boleh merasa kecil hati. Kemudian, faqad wadaha lakumut tariqu wastabiqul khairat, karena sesungguhnya telah jelas jalan kebenaran bagi kalian. Jadi orang yang belajar Quran itu, mereka tuh sebenarnya sudah pada proses jalan kebenaran, tinggal menjaga niat, menjaga sikap. Yang mereka pelajari adalah suatu yang mulia, pada jalan yang benar. Maka ketika itu wastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian untuk melakukan berbagai macam kebaikan. La takunu ayalan 'alan nas, dan jangan kalian menjadi beban hidup bagi manusia. Sehingga orang yang belajar Quran itu diberikan nasihat oleh Abdullah ibn Mas'ud. Tuhan Abdullah ibn Mas'ud. Maksudnya adalah salah seorang sahabat yang ditunjuk oleh baginda Rasulullah, kalau seandainya kalian ragu tentang bagaimana membaca Quran, boleh kalian tanya kepada 7 sahabat. Salah satunya yang ditunjuk adalah Abdullah ibn Mas'ud. Kenapa Abdullah ibn Mas'ud ini? Dalam suatu hadis dikatakan, ketika baginda Rasulullah rindu atau kangen, ketika malaikat Jibril sudah lama tidak turun membacakan wahyu di hadapan baginda Rasulullah, maka siapa sahabat yang ditunjuk oleh baginda Rasulullah untuk membacakan Quran di depan beliau? Abdullah ibn Mas'ud. Ya. Akhirnya Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, wahai baginda Rasulullah, untuk apa? Sedangkan Quran diturunkan kepadamu. Seharusnya engkaulah yang membacakan Quran kepadamu. Apa jawab baginda Rasulullah? Wahai Abdullah ibn Mas'ud, ketika aku kangen dan rindu kepada malaikat Jibril, bagaimana cara mengobati kerinduanku? Maka aku meminta engkau untuk membaca Quran di hadapanku. Apa alasannya wahai baginda Rasulullah? Kenapa engkau harus menyuruh saya yang membaca Quran bukan yang lainnya? Apa jawab baginda Rasulullah? Karena kualitas bacaan Al-Quranmu sama seperti kualitas bacanya malaikat Jibril. Alaihissalam. Ya, bacaan ibu kualitasnya bagaimana?
Sudah selevel apa? Belum Ustaz. Ustaz tahu kita malu. Tidak perlu dijelaskan itu. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini bukan, kalau bahasanya bukan kaleng-kaleng, bukan main-main yang dia. Level bacaan itu sekualitas malaikat Jibril. Yang tanggung-tanggung itu. Kalau kita kadang mau selevel saja dengan guru kita, kadang kita malu ya. Ini levelnya malaikat Jibril, nggak main-main. Maka apa nasihat beliau? Radhiyallahu anhu qala yanbaghi, sepatutnya seyogyanya lihamilil Qur'an ay ya'rifa bilailihi idzan nasu naim. Maka yang pertama, orang yang belajar Quran itu harus beda malam mereka dengan orang-orang yang tidak belajar Quran. Aku pernah sampaikan hadis ini juga di hadapan diri semua. Bagaimana bedanya? Kalau orang yang sudah belajar Quran, ini nasihat untuk kita bersama, jangan sama antara malam kita dengan orang yang nggak belajar Quran. Apa itu? Bagaimana malamnya? Harus hidupkan yang lain. Tidur, kemudian bangun. Sama seperti orang yang mengaji. Maka ada satu kisah. Syekh Abdul Razak itu ketika mengisi pengajian, ada murid beliau yang bertanya, wahai Syekh, bagaimana? Saya ini cuma punya hafalan surah Al-Ikhlas. Tapi setiap malam saya sholat tahajud 3 jam. Setelah Al-Fatihah saya nggak punya hafalan yang lain. Yang saya baca, Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua, Qul huwallahu ahad. Berdiri lagi, itu lagi yang dibaca. Berdiri lagi, itu lagi yang dibaca. Sampai 3 jam. Maka kemudian dia bertanya kepada syekhnya, wahai syekh, bagaimana sholat saya? Saya hanya mampunya baca Al-Ikhlas. Apakah sah sholat saya kalau saya hanya membaca itu? Apa jawab syekh? Sah. Sholatnya tetap sah. Bahkan ada satu pelajaran yang bisa kita ambil. Engkau yang hanya hafal surah Al-Ikhlas itu bisa membangunkan engkau 3 jam. Dan saya yakin kira-kira ibu-ibu yang sudah setoran hafalan ke saya, ada yang sudah 3 juz, ada yang terdiri dari An-Naba sampai Al-Ghasyiyah, kemudian ada yang sudah sampai Ad-Duha. Kira-kira bagaimana dampak Quran yang sudah kita hafal dalam kehidupan kita itu? Lebih baik Ustaz. Atau sama saja rasanya, ada hafalan nggak ada hafalan? Lebih beda. Harus ada bedanya. Pertama kita lihat dari segi malam. Kemudian orang yang menghafal Quran atau orang yang belajar Quran, yang kedua, apa yang harus membedakan dengan orang yang tidak belajar Quran? Yaitu wabinahari idzan nasu muftirun. Orang yang belajar Quran itu harus bisa membedakan siangnya dengan orang yang belajar Quran. Ada apa dengan siang orang yang belajar Quran, Ibu? Harus ada puasanya dalam sebulan. Jangan dipikirannya makan mulu. Apalagi orang zaman sekarang dengan banyaknya restoran kuliner. Boleh kuliner. Hari ini kita makan di warung apa? Kalau di sana warung Malang. Tanggal 1 di warung Malang. Tanggal 2 di Masjid Wancai. Nah, tanggal 3 di Bakso Arema. Tanggal 4 di mie tarik apa, mie nasi Arab, macam-macam, nasi India di sana. Jadi jangan orang yang belajar Quran itu di otaknya makan saja. Boleh kita makan, tapi harus ada nilai puasanya. Juga jangan habis waktunya hanya kuliner saja. Pagi-pagi pulang malam hanya untuk menghabiskan waktu cari makan. Itu nggak boleh seperti itu ya. Maka itulah bedanya orang yang belajar Quran dengan orang yang tidak belajar Quran. Atau ada yang seperti itu? Nggak ada Ustaz. Nggak ada. Takut gajinya habis ya. Kalau setiap hari ke restoran gitu. Hemat Ustaz di sini. Hemat ya Bu. Ya. Tanggal 1 habis gajian ke warung Malang. Habis itu tanggal 2-nya ke Masjid Wancai. Nah. Sini menunya dapur cahayaku semua Ustaz. Ini nasihat Abdullah bin Mas'ud yang kedua untuk orang yang belajar Quran. Yang pertama, malamnya harus beda.
Yang kedua, wa binaharihi idzan nasu muftirun. Dari segi siangnya juga mereka harus berpuasa. Nah, dalam materi tajwid yang pernah kita pelajari, dalam sebulan paling tidak kita dianjurkan berpuasa berapa hari ini? 3 hari. 3 hari yaumul bid. Kalau paling tidak seperti itu. Ya, kalau bisa ditambah Senin Kamis sudah Masya Allah luar biasa. Kalau bisa mungkin ditambah lagi Daud itu lebih hebat lagi. Tapi paling tidak jangan sampai sebulan itu tidak ada puasa. Apalagi sekarang masuk bulan apa sekarang Ibu? Sabar. Baginda Rasulullah itu ketika ditanya bulan apakah selain bulan Ramadan, wahai baginda Rasulullah engkau paling banyak berpuasa? Bulan apa itu? Dan Sabar. Bulan Sya'ban. Nah kan di bulan Sya'ban itu hampir sebulan penuh juga beliau berpuasa. Nah boleh kalau sebulan penuh itu hanya di bulan Ramadan. Hampir sebulan penuh beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Nah Rajab dan Sya'ban itu adalah persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Kira-kira apa persiapan yang sudah kita lakukan untuk menghadapi bulan Ramadan? Persiapan menahan laptop. Siapa itu? Terus mikirnya hari raya Ustaz. Persiapan langsung ke hari raya ya. Mikirin tuh banyak persiapan untuk sahur, buka itu. Ya, persiapannya istilah persiapan tentang target-target ibadah yang harus kita kerjakan. Order baju online. Order baju online. Jadi Ramadan tuh dikatakan Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah bukan pakaian baru atau pakaian lama. Boleh tapi kalau kita beli pakaian baru. Tapi yang dikatakan momentum Idul Fitri itu adalah bukan masalah pakaian, tapi Idul Fitri. Ada yang kembali fitri, bagaimana kita menjadi suci kembali, bersih kembali. Kenapa? Hakikatnya orang yang diterima amal ibadah Idul Fitrinya seperti bayi yang baru dilahirkan kembali. Dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya. Jadi kalau ditanya gimana bulan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita, adalah bulan Ramadan. Maka itulah kita harus memaksimalkan bulan Ramadan. Kemudian orang yang belajar Quran, apa yang harus dibedakan dengan orang yang tidak belajar Quran? Wa bihusnihi idzan nasu yafrahun. Ketika dan orang sedang bergembira, orang sedang gemerlap tentang berlebihan terhadap dunia, atau tadi berlebih-lebihan sehingga lupa segalanya. Atau tadi sibuk dari pagi buka TikTok, mau order baju, lihat live ya. Atau apa, satu harian akhirnya karena menghadapi mata di handphone terus nggak ngerjain apa-apa. Satu harian waktu terbuang, akhirnya apa, lupa segalanya. Maka orang yang belajar Quran itu mereka juga harus bisa memanage waktu sebaik mungkin, bisa membagi-bagi. 1 jam kerjakan ini, bukan nggak boleh lihat TikTok, bukan nggak boleh lihat Instagram, bukan nggak boleh lihat Facebook. Tapi terkadang kita lupa bahwa cara syaitan itu geser-geser tangan rupanya sudah 5 jam. Jadi untuk mengingatkan kita bersama. Maka orang yang belajar Quran juga harus bisa memanage waktu. Jangan sama seperti orang yang nggak belajar Quran. Kemudian wabi buka ini idzan nasu yadhakun. Dan orang yang belajar Quran itu juga harus lebih banyak mengintrospeksi diri dibandingkan memuhasabah diri. Apa pelancana ke depan, apa planning ke depan, kemudian apa yang selama ini salah kita kerjakan, introspeksi. Kemudian idzan nasu yadhakun dibandingkan dengan orang yang suka tertawa-tawa, muhasabah dirinya. Ini harus ya orang yang belajar Quran. Kemudian wa bisamtihi idzan nasu yaqulun. Orang yang belajar Quran itu kalau bisa lebih banyak diamnya dibandingkan banyak bicara yang nggak penting. Apalagi mungkin ibu-ibu ya Bu ya. Kalau udah kumpul 5 menit pertama oke. 10, 20, 30 menit berikutnya kemana-mana. Maka dikatakan orang yang belajar Quran itu wa bisamti idzan nasu yaqulun, harus bisa menjaga ucapannya. Kalau menurut itu tidak penting apa yang diucapkan, bisamti, maka diamlah. Tapi kalau merasa itu penting, ada kebaikan buat orang lain, baru kita boleh ucapkan.
Ganti lisan kita bisa dipakai untuk berzikir, apalagi bagi orang yang belajar Quran dipakai untuk mengulang hafalannya atau membaca Quran. Kemudian wa bi khusyu'i idzan nasu yaqtalun. Orang yang belajar Quran itu juga tidak boleh angkuh terhadap kekayaan, kedudukan yang mereka miliki, sombong. Maka itu tidak boleh seperti orang-orang yang suka memamerkan atau menyombongkan diri. Ini nasihat Abdullah ibnu Mas'ud kepada orang yang belajar Al-Quran. Ingat poin-poinnya tadi Bu? Buat kita semuanya ya Bu yang sudah belajar Quran. Jadi bukan sekedar memperbaiki bacaan saja, tapi bagaimana juga kita memperbaiki akhlak kita. Kenapa? Wa 'anil Hasani rahimahullahu ta'ala inna man kana qablakum ra'ul Qur'an rasailan min rabbih. Karena Al-Quran itu adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu mungkin yang dulu pacaran, dulu zamannya pakai surat atau sudah pakai WhatsApp Ibu? Surat Ustaz, tambah romantis. Surat cintanya masih ada sampai sekarang nggak? Masih saya Ustaz, masih. Karena saking cintanya itu disimpan surat cintanya, mungkin kalau kangen sambil baca sambil ketawa-ketawa. Itu kenapa? Karena yang memberi surat itu adalah orang yang kita cintai, orang yang kita senang. Maka bayangkan juga Quran ini adalah surat cinta dari yang maha mulia, orang yang maha agung. Bayangkan seharusnya kalau kita kangen dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang harus kita buka? Surat cintanya. Nah, kalau orang zaman sekarang mungkin surat pacarannya dulu masih disimpan, nah, kemudian dia ingat masa pacaran, dibukanya lah surat-suratnya itu, kangen, terulang memori masa lalu, sehingga ketawa-ketawa. Seharusnya juga gitu kalau kita kangen dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'ul Qur'an. Kalau kita ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bacalah Quran. Maka kata para ulama, kalau seandainya hari ini kita sulit baca Quran, bukan sesungguhnya Allah yang tidak mau berbicara dengan kita, tapi Allah sengaja buat kita lalai, sehingga hari itu kita tidak sempat berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka introspeksi diri kita, kenapa hari ini saya nggak sempat mengaji? Jangan-jangan Allah lagi tak suka dengan kita. Karena dikatakan dalam hadis nasihat Utsman bin Affan. Apa nasihat beliau? Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Kalau seandainya hati seorang itu bersih, tolak ukurnya bagaimana? Ma syabi'at min kalami rabbina. Maka dia tidak akan pernah puas, maka dia tidak akan pernah cukup atau merasa kenyang untuk belajar Al-Quran. Itu hati orang yang masih hidup. Tapi kalau orang yang hatinya mati, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Orang yang kalau sudah hatinya mati semuanya tertutup. Bahkan orang yang sudah hatinya mati tidak peduli lagi terhadap hal Al-Quran, dikatakan mereka itu lebih hina daripada hewan. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Dan mereka termasuk orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fakanu yatadabbarunaha bil-laili wa yunfidhunaha bin-nahari. Orang yang selalu belajar Quran berusaha merenungi setiap ayat yang dibaca di pada malam hari, kemudian dia mengamalkannya di siang hari. Wa 'anil Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala yanbaghi lihamilil Qur'an alla yakuna lahu hajatun ila ahadin minal khulafa'i famin dunahum. Dan diriwayatkan dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, sepatutnya bagi penghafal Quran atau orang yang belajar Quran agar ia tidak menjadikan bagi dirinya suatu kebutuhan kepada penguasa, tunduk kepada penguasa, bisa disetir pada penguasa. Atau bahasa sekarang itu jangan sampai ulama mendatangi umara. Tapi bagaimana umara itu pemimpin meminta nasihat kepada para ulama. Tapi zaman sekarang terkadang ya, bagian lembaga-lembaga keagamaan dikasih jatah sedikit oleh pemimpin, akhirnya apa yang dikatakan pemimpin bisa diatur. Itulah kondisi sekarang Abu ya. Maka nggak boleh seperti itu seharusnya. Harus pemimpin itu yang datang minta nasihat kepada para ulama. Gimana Ibu? Sampai kebanjiran terus susah.
sawer kebanjiran. Iya, kan banyak tambang. Saya nggak berani bilangnya itu, Bu. Iya, jadi KUHP. jangan sampai lembaga-lembaga keislaman itu dikasih jatah oleh pemimpin, kemudian setelah itu gampang diatur untuk cari suara, pemilu atau apa, nggak boleh seperti itu. Jadi sengaja didekat-dekati tapi ada maunya. Nah, seorang pemuka agama, mereka harus punya pendirian. Karena kenapa mereka harus mempunyai pendirian? Karena pada tokoh-tokoh agama, orang-orang yang penghafal Quran itu, mereka itu diumpamakan wa anhu aydan hamilul Quran hamilu rayatil Islam. Mereka itu seperti membawa bendera Islam. Kalau bendera itu letaknya di bawah atau di atas? Kalau ibu mau naikkan bendera itu letak di bawah atau di atas? Di atas. Kalau di atas, contoh, ada benderanya yang koyak, kemudian orang semua akan bisa melihat semua ke atas. Karena dia satu tegak di atas, yang lainnya semua di bawah kita melihatnya, naik ke atas itu. Maka itu ketahuan. Atau benderanya kotor, maka orang akan lihat juga. Benderanya cuma satu tapi menontonnya banyak di bawah. Nah, begitulah juga pemuka agama, ketika mereka melakukan kesalahan, apa yang naik? Yang komentar tuh banyak. Alah, pemuka agama seperti ustadznya saja seperti itu. Kenapa? Karena mereka punya pengikut. Karena mereka punya jamaah. Nah, biasanya kalau sudah orang-orang yang berkaitan dengan agama melakukan kesalahan, itu pengikutnya banyak yang kecil. Kenapa? Karena sebenarnya para pemuka agama itu mereka diumpamakan rayatil Islam, seperti membawa bendera Islam. Kemudian la yang bagi ayal huwa ma'amayyam. Maka tidak sepatutnya ia bermain-main bersama orang yang suka bermain-main. Jangan suka buang-buang waktu. Wala yashu man mayyashu. Jangan juga orang yang sudah belajar Quran itu sama seperti orang yang tidak belajar Quran, suka lupa terhadap diri mereka. Kemudian wala yalqu ma yalqu. Jangan juga orang yang sudah belajar Quran suka berbicara yang sia-sia, tidak bermanfaat seperti orang yang tidak belajar Quran. Kenapa mereka harus seperti itu? Berhati-hati orang yang sudah belajar Quran. Ta'ziman li haqqil Quran. Karena orang yang belajar Quran itu punya hak terhadap Quran yang mereka pelajari. Seperti itu. Maka itulah dikatakan ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Keluarganya itu adalah ahli Quran. Ketika juga ditanya baginda Rasulullah, bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah? Kana khuluquhul Quran. Adalah akhlaknya Al-Quran. Silakan, sampai sini ada pertanyaan. Bisa dipahami, Ibu? Untuk pembuka sudah maghrib belum misalnya? Sudah maghrib, Ibu ya? Sudah. Sudah maghrib berarti saya cukupkan materi sampai sini. Silakan ada pertanyaannya. Ada pertanyaan, Ibu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika saya itu waktu ikut talaki itu kan kadang ada huruf-huruf yang ini salah ya, maksudnya mungkin kurang panjangnya, mungkin ini apa dengungnya gitu kurang. Nah terus kalau misalnya saya ngaji di rumah gitu, gimana? Apa tentu juga pasti ada gitu kesalahan-kesalahan gitu. Terus itu ya gimana Ustaz? Ya, yang pertama bagi orang yang sudah belajar Quran, kemudian ketika mereka belajar tetap masih salah, itu tidak masalah. Itu yang hadis juga. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran maka dia akan bersama para malaikat yang mulia. Apa maksud bersama para malaikat yang mulia? Allah akan berikan kita selalu keputusan yang terbaik. Kemudian itu dibisikkan oleh malaikat. Karena dalam hidup kita ini dua bisikan. Kadang kita salah mengambil keputusan, terkadang kita bisa mengambil tepat dalam hal keputusan. Dan keputusan kita itu selalu dalam meminta bimbingan dari Allah. Terkadang kita ada yang mengambil keputusan yang tidak tepat. Jangan-jangan kita lebih condong telinga kita mendengar dari bisikan syaitan. Kemudian wayata ada orang yang baca Quran itu terbata-bata. Bahwa alaihi syakun, kemudian mulutnya berat sekali mengucapkan huruf. Maka bagi mereka itu tetap dapat dua ganjaran pahala membaca dan pahala
kesungguhan mau belajar. Kenapa mereka seperti sudah berpahala walaupun salah? Karena proses mereka dalam belajar. Jadi jangan takut dulu. Kalau di rumah baca Quran sendiri salah, karena ibu dalam proses belajar, insya Allah salahnya tetap dapat pahala. Lain halnya kalau ada orang yang sudah salah tapi nggak mau belajar. Jadi kalau ada orang yang salah, kemudian dia tidak mau belajar, malam yujawidil Quran fa inna tajid fa huwa asim. Maka ketika ada orang yang salah kemudian dia tidak mau belajar fa huwa asim, maka baca itu bisa mendatangkan dosa. Dan ibu-ibu kan semua dalam proses belajar ya Bu ya. Ya. Jadi walaupun baca Quran itu masalah, insya Allah ibu membacanya sesuai dengan ilmu yang ibu sudah ketahui itu tidak masalah. Insya Allah tetap dapat pahala. Maka tidak ada istilah orang yang gagal dalam belajar Quran. Petani boleh gagal, pembisnis boleh gagal, tapi orang yang belajar Quran tidak ada istilah kata gagal. Tapi tak senyum-senyum di situ. Oh iya Bu, di rumah saya ada tamu, maka tadi mau izin pada pulang Bu. Jadi saya nggak bisa nonton sampai depan. Iya. Jadi tadi siang di rumah ada tamu, betul mau balik. Jadi tadi nggak bisa ngantar ke depan, mereka izin pamit. Abang-abang lagi pada datang. Syukuran Ustaz. Siapa lagi mau tanya? Ada lagi Bu pertanyaan? Udah Ustaz. Terus ini gimana? Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi nasihat bagi kita bersama. Yang sedikit ini bisa menjadi kehidupan kita, dan kita sama-sama saling introspeksi. Di mana yang salah jangan sama. Selama ini saya sudah belajar Quran banyak buang waktu, pikiran saya hanya di otak dimakan saja, atau pikirannya suka jalan-jalan saja, buang masa yang tak manfaat. Jadi ini jangan sampai sudah belajar Quran semuanya menjadi sia-sia apa yang kita katakan. Maka kita harus bisa membedakan sehingga nampak akhlak Quran itu dalam kehidupan kita. Ya kita harapkan selama kita belajar, nanti ketika balik ke Indonesia, dampak Quran ini bukan sekedar dampak uang yang ibu cari untuk keluarga saja, nyekolahkan anak, nyekolahkan siapa, atau bantu keluarga. Kan itu dampak rezeki yang ibu kasih. Mudah-mudahan dampak Quran yang ibu pelajari di Hongkong juga berdampak untuk keluarga ibu di rumah. Anak jadi soleha, atau suaminya juga jadi suami yang soleh, seperti itu. Amin. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kalau tidak ada kita cukupkan. Ya, kalau tidak ada lagi, cukup ya. Di tempat ibu sana waktu maghribnya semakin maju, di tempat saya di Langkat ini waktu asarnya semakin mundur. Jadi waktunya selalu sama Bu Septi selalu janjian, misalnya bisa nggak jam segini. Di tempat saya masih belum azan asar ibu. Jadi asar di tempat saya itu udah 4:30. Asarnya mundur, di tempat ibu maghribnya maju. Jadi kadang waktunya mepet. Musim dingin Ustaz. Ya kalau ibu waktu sholatnya semakin maju berarti Bu ya. Iya. Di tempat saya waktu sholatnya semakin mundur. Nah, itu bedanya. Alhamdulillah bonus Ustadz, nanti kalau pas kita puasa di sini musim dingin itu maghribnya cepat Ustadz. Alhamdulillah. Saya pernah waktu bulan puasa di Hongkong itu tahun berapa itu? 17 jam puasanya. Itu lagi musim panas sekali. Tahun 2017 atau 2018 itu. Di Hongkong juga pernah Ustaz, jam 4 sampai jam 7:04 itu. Tahun ini alhamdulillah bonus musim dingin Ustadz, cuman wudhunya itu menggigil Ustadz. Alhamdulillah. Tapi kan di sana ada keran air panas biasanya. Ada Ustadz, tapi Ustadz, dinginnya di sini belum ada apa-apanya nanti di neraka. Insya Allah berkah Quran insya Allah nanti jadi syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, kalau tidak ada lagi Ibu, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat ibadah sholat maghrib, kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب. Semuanya yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.